Halo sahabat Daily, kembali lagi di vlog aku. Assalamualaikum. Daily kali ini sesuai dengan judulnya, di lebaran hari ke-7 berhubung masih liburan lebaran. Kebetulan juga aku lagi dapat hari libur. Jadi aku manfaatin hari libur kali ini kita bawa untuk anak-anak jalan-jalan biar momen liburan lebarannya ada ceritanya. Oke, aku persingkat, tadi berangkat di jam 7 pagi dan ini kita sudah sampai di daerah Puncak karena berhubung kita ketemuan bersama keluarga kakak aku dan orang tua. Jadi tadi sempat ketemu di depan Indomaret daerah Puncak. Nah, berhubung mereka juga sambil sarapan. Kalau aku memang mau sarapan sambil makan nasi, jadi aku berhenti di sini. Tempat makan ini Bakja Sunda. Aku pernah shoot pada saat aku ke Hibik Fantasi, pulang mampir makan di sini. Tapi sayang banget Hibik Fantasinya setelah aku kesana taunya malah udah diratain jadi kebun teh lagi. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu demi kenyamanan masyarakat sekitar. Ini karena aku datangnya kepagian, jadi masih banyak menu yang belum siap. Selesai sarapan, aku melanjutkan lagi perjalanan dan alhamdulillah untuk hari ini diberi cerah. Karena aku pernah merasa seru datang ke wisata Hibik Fantasi. Memang niatnya waktu itu aku pengen lebaran mau ajak keluarga ke Hibik Fantasi. Gak taunya setelah lebaran Hibik Fantasinya tuh udah gak ada. Ya udah, akhirnya kita mutusin habis lebaran liburannya ke The Nice Fantasy Park lagi. Jadi ini kita berkunjung yang sudah keberapa kali. Tadi sebagian keluarga aku itu ada ikut di dalam mobil kakak aku, dan kalau aku sendiri mutusin untuk bawa motor aja bersama adik bungsu aku. Menurut aku The Nice Fantasy Park ini jaraknya lumayan jauh karena kita akan ngelewatin Taman Cibodas dan Taman Bunga Nusantara. Oke, singkat perjalanan, di sini udah kelihatan ya plang The Nice Fantasy Park-nya. Jadi buat kalian yang mau motoran sama kayak aku, pastikan fisik kalian itu sehat dan motor kalian juga dalam keadaan sehat. Kurang lebih aku berangkat dari Ciledug Tangerang sampai ke The Nice Fantasy Park ini di 3 jam lebih. Alhamdulillah ini aku sudah sampai di wisata The Nice Fantasy Park-nya. Kurang lebih sampai di sini ini di pukul 10 pagi. Oke, langsung aja di sini aku mau nentuin tiketnya mau yang terusan atau enggak. Jadi kalau kita beli yang terusan semua takutnya sayang ada yang nggak kepakai. Akhirnya aku nentuin untuk beli tiket yang terusan karena kalaupun aku nanti ada yang nggak kepakai di anak aku, itu bisa dipakai ke orang tua aku. Beli tiketnya sudah selesai, langsung aja aku masuk ke wisata The Nice Fantasy-nya. Oh iya, ini untuk sistem tiketnya sistem coret. Jadi selagi untuk gelang kita belum ada coretan, itu bisa dipakai wahananya untuk ke orang yang membutuhkan. Contohnya anak aku yang kecil ada beberapa wahana yang nggak boleh dia naikin, jadi itu bisa buat orang tua aku. Ini udah ketiga kalinya aku kesini, tapi memang tempat ini sangat tidak membosankan karena ya itu tadi di awal kita bisa lihat hewan-hewan, dan di tiket terusan ini kita juga bisa dapetin makanan untuk beri makan hewan. Jadi pas banget buat anak-anak tuh udah pasti seneng diajak ke sini. Selain bisa edukasi dengan hewan, di sini juga banyak banget wahana permainan yang bisa dia naikin. Tempatnya juga luas dan yang pastinya udaranya masih sejuk banget. Jadi siapa nih sahabat Daily yang udah pernah ke The Nice Fantasy Park, boleh komen di kolom komentar ya. Balik lagi di videonya, di sini kalian bisa lihat ya, anak aku tuh masih kayak takut gitu buat ngasih makan ke hewan. Kayaknya dia takut kalau tangannya yang bakal digigit. Selesai ngasih makan kuda poni, jangan lupa buat cuci tangannya. Di sini kita masih ngelanjutin buat kasih makan hewan yang lainnya. Sekarang kami lagi ada di kandang kambing. Di sini dilihat kalau anak aku tuh masih penasaran, masih mau ngasih makan anak-anak kambingnya. Oke, kita coba lagi. Semoga anak kedua aku udah mulai berani buat kasih makan anak-anak kambing ini. Dan ini akhirnya aku berhasil nge-shoot anak aku bisa kasih makan anak kambing. Lanjut lagi ke tempat hewan yang lainnya. Dari sini kita menuju untuk kasih makan burung unta. Sebetulnya aku nggak tahu nama persisnya ini hewan apa, tapi aku udah kebiasaan manggilnya tuh
burung unta. Anak aku kelamaan ngasih makannya sampai si burungnya itu matuk makanannya duluan. Gak terasa hampir 5 menit aku bicara, aku belum ngasih informasi kalau masuk ke The Nice Fantasy Park ini kalian gak boleh bawa makan dari luar dan gak boleh bawa minuman kemasan juga. Jadi sebelum masuk pintu tiket kalian akan dicek isi tasnya. Jika kalian bawa air mineral kemasan itu akan dititipkan di loket. Ini saran aku karena berhubung tempat wisata ini luas banget, pastinya kalian akan aus banget. Jadi jaga-jaga aja buat kalian gak kehausan di jalan. Kalian bisa bawa air mineral pakai tumbler biar gak disita di depan loket. Dan karena aku tadi gak bawa air mineral pakai tumbler, akhirnya aku di pertengahan jalan udah kehausan. Akhirnya tadi di video aku mutusin untuk beli air mineral yang harganya menurut aku lumayan ya, 2 kali lipat dari harga aslinya. Ini di video aku lagi duduk santai nunggu ibu aku dan anak aku yang pertama lagi memasuki wahana Skybride. Selesai dari wahana Skybride kita menuju untuk wahana Hanging Steep. Nah ini dia untuk Hanging Steepnya, jadi semuanya mau coba ikut. Jadi di sini aku coba untuk videoin satu-satu termasuk adik dan ponakan-ponakan aku. Wahana Hanging Steep ini yang aku lihat kita berjalan di jembatan yang baloknya itu berjarak, jadi butuh ketelitian dan keseimbangan. Untuk wahana ini tidak berlaku untuk anak kedua aku karena tingginya belum memenuhi syarat. Jadi tiket anak aku gunain untuk orang tua aku yang naik wahana ini. Untuk naikin wahana ini pastikan kalian juga nggak takut dengan ketinggian, karena menurut aku untuk jarak jalannya lumayan jauh untuk sampai ke titik sebelah dan kalian harus balik lagi ke titik dimana kalian mulai berjalan di awal. Biar kalian gak bosen nontonin videonya, jadi ini aku percepat karena kalau nggak dipercepat udah pasti durasinya panjang banget. Buat sahabat daily yang belum pernah kesini dan mau kesini, kalian bisa searching alamatnya di Google Map, atau aku mau saranin karena wahananya banyak banget, usahakan datang sampai itu ketika jam operasional ini baru buka biar kalian puas untuk bisa naikin semua wahananya. Untuk sahabat daily yang mau kesini, kalian gak perlu khawatir kehabisan baterai handphone. Kalian cukup bawa casan dari rumah aja karena di wisata ini menyediakan fasilitas colokan. Balik lagi di videonya ya. Di sini orang tua aku lagi nyoba wahana Hanging Steep ini. Kaget banget ya dengan usianya yang udah gak muda lagi. Ternyata orang tua aku itu berani buat ngelewatin tantangan ini sampai selesai. Dari wahana ini kita lanjut lagi menuju wahana Giant Swing. Untuk wahananya menyerupai bentuk ayunan. Sudah sampai di Giant Swing, langsung aja kami semua untuk antri naik ke wahananya. Wahana ini ada 2 tingkatan, jadi ada yang tingginya 5 meter dan 3 meter. Untuk wahana ini yang aku lihat lebih laku yang lebih tinggi ya, karena kalau yang cuma 3 meter itu paling buat yang nggak terlalu berani ketinggian. Ini ibu aku ikut naik, pilih yang tingginya cuma 3 meter, lebih enak dan nggak terlalu ngantri juga. Buat sahabat daily, liburan lebarannya udah kemana aja? Boleh komen di kolom komentar ya. Jadi aku manfaatin libur kerja hari ini, kenapa bawa keluarga dan anak-anak untuk wisata, karena esok harinya di hari Rabu tanggal 9 anak aku sudah mulai masuk sekolah. Dan jika anak aku sudah sekolah itu pasti bakal sulit untuk aku ngajak dia jalan karena kita hampir nggak bisa libur bareng. Si kakak kalau sekolah itu udah pasti dapat liburnya cuma di hari Minggu aja, sedangkan kalau aku libur kerja gak boleh libur di hari weekend. Maklum ya sahabat daily, karena aku kerja di dunia retail dan ditempatkan di mall. Kalau di mall udah pasti weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu ramai. Maka dari itu aku kalau mau jalan-jalan ngajak si kakak udah pasti nunggu waktu liburan sekolah. Oke, ini balik lagi di videonya ya. Jadi untuk yang main Giant Swing ini hampir semua termasuk orang tua aku. Lagi-lagi untuk tiket si adik atau anak kedua aku karena belum memenuhi syarat untuk naik Giant Swing ini, lagi-lagi aku manfaatin tiketnya untuk orang tua aku aja. Selesai main untuk wahana Giant Swing, kita lanjut lagi ke wahana berikutnya, yaitu wahana Rainbow Slide. Wahananya berdekatan, jadi kita cukup turun aja langsung ke bawah, udah langsung sampai di wahana Rainbow Slide-nya. Sahabat daily, jangan salfok sama video yang aku tag ini karena aku bener-bener bingung banget harus ngambil angle dari mana. Ini bener-bener seluncurnya tuh bikin aku nggak kuat pegang tripod. Nah ini dia penampakan
penampakannya dari bawah. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya kalau si rainbow slide ini bener-bener tinggi banget. Jadi seluncurnya tuh karena tinggi banget, untuk terjun ke bawahnya kencang banget sampai bikin aku pegang handphone goyang. Oke, untuk rainbow slide anak-anak itu ada nanti di playground. Jadi ini khusus rainbow slide untuk orang dewasa. Jadi untuk sahabat daily nggak perlu khawatir yang punya anak masih kecil kayak aku, masih bisa naik rainbow slide nanti di playground. Selesai naik rainbow slide, akhirnya kita putuskan untuk istirahat dulu karena kami semua udah kelelahan dan kelaparan. Dan ini juga enaknya posisi kantin ini bersebelahan dengan masjid, jadi kita bisa melanjutkan langsung ibadah sekalian. Untuk kantinnya sistem makan prasmanan, dan selesai makan kita mau melanjutkan lagi main di area playground. Dan ini dia area playgroundnya, bener-bener luas banget. Playgroundnya nggak cuma buat anak-anak tapi dewasa juga bisa ikut main di permainan playground ini. Menurut aku malah makin seru pas aku lihat untuk playgroundnya tuh seluas dan sebesar ini. Mainannya juga ternyata banyak banget. Jujur aku sampai bingung mau shoot video dari mana dulu, dan aku juga sampai ada beberapa wahana di playground ini yang nggak kerekod sama aku karena menurut aku saking banyaknya permainannya. Dan ini hampir banyak banget mainan, anak aku aja sampai ada beberapa mainan yang gak dia naikin. Jadi menurut aku untuk harga tiket terusan 100.000 itu bener-bener worth it banget. Kalau menurut sahabat daily gimana? Sesuai dengan yang udah aku omongin di awal, makanya buat sahabat daily yang mau kesini, kalian wajib banget datang di jam operasional ini baru buka, biar kalian puas main dan bisa explore semua permainan, bahkan wahananya. Bisa puas untuk foto-foto juga di setiap sudut tempat wisata ini. Beruntungnya memang kalau kesini karena banyak yang outdoor, kalau kalian dikasih cuaca cerah kayak gini tuh ngerasa beruntung banget karena bisa dikasih kesempatan untuk explore semua fasilitas yang ada di wisata ini. Di awal video itu tadi aku sempat cerita kalau aku pernah datang ke wisata ini beberapa kali. Jadi wisata ini belum lama baru launching, aku udah kesini itu masih masa pembangunan dan playgroundnya belum seluas ini. Bahkan untuk wahana rainbow slide yang besar aja itu belum jadi. Jujur ya, aku katakan kalau aku termasuk lumayan kaget untuk kunjungan ketiga kali melihat hasil finishingnya sebagus ini dan semakin seru. Jadi liburan lebaran kali ini untuk balik lagi ke wisata ini tuh nggak ada rasa penyesalan, malah makin kita seneng karena melihat banyak sesuatu yang baru. Selain itu, aku juga mau mendoakan untuk para subscriber aku dan sahabat daily yang udah mampir di video-video aku semakin lancar rezekinya, selalu diberi keberkahan untuk bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarganya juga. Untuk sahabat daily yang baru bergabung di channel ini, salam kenal, jangan lupa untuk dukung channel ini. Ini balik lagi videonya. Di sini aku dan anak-anak bahkan sama keluarga aku masih asik main. Bisa jadi kalau sahabat daily kesini kalian juga pasti bakal lupa waktu kalau udah main di sini. Lanjut lagi main dari sini, kami semua mau coba wahana kereta mini. Namanya juga kereta mini, jadi trek aja, muter-muter begini aja, tapi rasanya udah seru. Anak kedua aku happy banget karena dia lagi jadi masinisnya. Nah itu dia duduk di bagian paling depan, dia lagi seneng-senengnya duduk sendiri ngendarain kereta. Dan ini bisa kelihatan dari wahana kita naik kereta, ada sirkuit untuk jalannya mobil balap. Untuk wahana mobil balap tidak termasuk tiket terusan, jadi buat sahabat daily yang anaknya mau ikut main bisa bayar di loket secara terpisah. Nah ini adalah wahana terakhir yang keluarga kami coba. Ini nama wahananya Flying Fox. Berhubung waktunya juga sudah sore, karena untuk jam operasional tutup ini biasanya di jam 5 sore, makanya sebelum wahana ini tutup akhirnya kita semua coba wahana ini. Masya Allah, alhamdulillah untuk libur lebaran tahun ini terasa seru sekali di The Nice Fantasy Park. Semoga di lain waktu keluarga kami bisa ngerasain keseruan ini lagi. Daily kegiatan liburan lebaran kali ini cukup sampai di wahana Flying Fox. Selesai dari wahana ini kami semua menuju pintu keluar karena waktunya pas dengan bertepatan jam operasional The Nice Fantasy Park ini tutup. Lagi-lagi nggak lupa untuk mengucap syukur karena diberi hari yang cerah hingga malam sehingga keluarga kami bisa merasakan keseruan di sini. Oke, ini udah
selesai, akhirnya setelah keluar dari tempat wisata ini nggak afdol kalau nggak beli jajan oleh-oleh. Di pintu keluar wisata tadi ada mamang jual stroberi dan ini anak aku minta beli, aku turutin karena memang dia sesuka itu dengan buah stroberi. Karena kami sudah mau bergegas pulang, makan stroberinya sudah di parkiran kendaraan. Oke, selesai makan stroberinya, ini kami semua melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Mengendarai perjalanan pulang, baru sampai di daerah Cibodas, kebetulan suami aku ngantuk, akhirnya kami putusin untuk mampir dulu ke minimarket, beli kopi, duduk santai biar kondisi mata suami aku fit kembali. Setelah minum kopi dan udah segar kembali, kita lanjutkan lagi perjalanan pulang. Aku akhiri dulu untuk kegiatan daily hari ini. Terima kasih untuk sahabat daily sudah menonton hingga selesai. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.